Um, Oke, bentar. Oke, bisa dimulai sekarang. Dari first priority dulu ya, Kak ya. Oke, boleh. Dari first priority tentang yang finance management itu gimana? Apakah ada updatean terbaru dari Kak Bayu dulu? Oke, let's see. Kalau dari harus kita share screen nggak? Oh iya, Oke. sekretarinya siapa ya kalau gitu ya? Sekretarinya adalah Vidi. Oke, siapa yang mau share screen ini? Aku boleh, aku boleh. Oke. Oke, kalau dari finance update-nya Hmm, adalah let's see. Eh, nggak ada update ya sebenarnya ya. Kemarin kalau dari aku sebenarnya tinggal nunggu apa namanya prototipe-nya jadi, terus kita tinggal develop aja. Itu. Jadi tinggal front end-nya. Nah, tinggal back end-nya nih yang kita belum back end-nya apa namanya algoritmanya kita jadi mau mau fokus di apa namanya di direct booking aja dulu kan. Terus bikin log-nya. Nah, eh, yep. mungkin itu yang kemarin belum dicatat ya, yang bikin log itu integrated log gitu. Jadi sekarang kan lognya ada di Guest apa namanya Guest Journey, ada di Notes, ada payout juga sendiri-sendiri. Mungkin bisa deh itu buat next actionku buat bikin log yang untuk semua log untuk satu tamu gitu ya, termasuk payout juga. Itu aja dari aku Nadia. Oke, itu kalau dari aku updatean prototype itu sebenarnya udah kalau yang direct booking Kak, udah kemarin itu. Cuman mungkin nanti kalau misalnya dari Moyana sendiri sih kemarin udah bilangnya udah setuju, udah agree dengannya. Tapi mungkin nanti bisa aku review lagi ke Moyana apakah ada yang kurang itu sih. Tapi kalau yang direct booking sih udah. Iya, dari VD gimana? Ya, dari aku sendiri kan aku udah cek nih list kalau misalnya kita bisa nge-tap ke API-nya transaction history. Sebenarnya itu udah cukup lengkap. Udah ada apa namanya uh, jenis transaksinya. Itu namanya localized subtype-nya, ada jenis reservation, misal alteration, gitu-gitu. Dan itu di situ juga kan udah ada yang apa booking ID-nya dan juga guest name-nya, value-nya juga udah ada. Nah, sebenarnya kemarin itu kan yang aku nanya ke Kak Bayu kan udah bisa nampilin yang kita udah tampilin, yang kita udah presentasikan ke tim finance mengenai kalau misalnya ada deduction, dia bisa tahu dari mana gitu kan ya Kak? Hmm, hmm. Dari booking yang mana? Ya, Itu udah pernah ada ya? Nah, ya. itu kalau Kak Bayu dapatnya dari yang API Airbnb transaction history atau dari mana? Itu dari email. Soalnya kalau di API-nya itu Dari email, nggak ada bundle-nya itu. nggak ada bundle ID. Mhm. Yes, yes, yes. Nah, kalau nggak ada bundle ID itu konsekuensinya kan kalau misalnya kita terima dari banknya kita terima, kita nggak bisa tahu apa dia di mana ya. Maksudnya kita nggak bisa tahu kalau misalnya dia itu masuk pembayaran untuk yang bundle yang mana gitu ya Kak. Sebenarnya kalau kita mau pakai API itu bisa juga, tapi sistemnya kita harus ganti semua. Jadi kalau sekarang kan kita dari nerima laporan payout itu udah dapat bundle ID. Nah, kalau kita mau fetch Yap, transaction history lagi, kita harus bikin bundle ID sendiri berdasarkan grupnya yang ada di apa reportnya itu di transaction history gitu. Jadi istilahnya kita ganti ganti transaksi yang lama yang udah kita apa namanya udah kita fetch terus diganti pakai yang baru. I see. Berarti ngubah formatnya kan ya berarti. Ngecocokin formatnya dari yang lama dan yang baru. Mhm. Tapi kalau kontennya bakalan sama, Ya, cuman yang bedanya ya apa namanya kita bikin apa namanya transaction ID baru gitu, bundle ID baru. Gitu. I see. Tapi kalau aku lihat di sini, kalau misalnya kayak subtype
type-nya kayak reservation allocation, reservation itu ada semua. Berarti kan kalau misalnya di emailnya, kemarin kan yang Kak lihat kan sebenarnya ada kan. Cuman kadang-kadang permasalahannya yang kadang kalau misalnya kita dapat payout tapi nggak ada emailnya, itu kasusnya minuscule ya. Itu sebenarnya kalau aku lihat mungkin ada pattern-nya ya. Itu biasanya kalau yang di apa di refund tapi nggak lewat sistem reservasi gitu. Tapi kalau normal atau ada alteration atau cancellation itu biasanya tetap ada emailnya. I see. Nah, kalau misalnya kalau misalnya di transaction history yang aku lihat itu kan dia sekali payout bisa ada berbagai multiple booking ID. Walaupun dia nggak ada bundle ID-nya sih memang. Kalau misalnya redundant nggak menurut Kak? Sebenarnya sama aja ya. Nggak. Sama. Karena dari bundle ID kita bisa dapat booking ID-nya itu udah nggak tebak-tebakan kan? Yap. Ya udah berarti nggak apa-apa. Berarti kalau misalnya datanya sama, kita bisa sih pakai algoritma yang kemarin semua datanya udah komplit harusnya. Karena kalau misalnya yang kita butuhkan kan kemarin sesuai yang Kak Bayu tunjukin juga dari expected reservation value dan lain-lain itu sebenarnya udah bisa cukup buat nge-calculate. Kalau apalagi untuk underpayment ya. Kalau yang case direct booking itu udah solve ya, berarti semuanya algoritmanya udah cocok ya. Oke. Yap. Ada delay nggak emailnya Kak? Nggak ya? Wah, aku nggak pernah ngukur itunya sih. Tapi emang kan promise-nya si Airbnb kan 24 jam setelah check-in. Dan itu pasti dikirim hari berikutnya. Jadi delay nggak delay sih sebenarnya emang bener gitu. Tapi rata-rata dikirim di hari yang bener kok. Kalau misalnya sama ya nggak usah di fetch berarti. Nanti berarti itu masuk exception aja berarti ya. Oke. Tadi juga kan Nadia juga udah nge-fix yang bagian underpayment-nya udah di-fix berarti Nadia? Yang underpayment yang bagian mana nih? Yang tadi yang sesuai dengan real case yang dilihat dari direct inquiry. Ya tinggal numbernya sih disesuaikan sama ya. Yap, dan sesuai yang Nadia bilang tadi sebenarnya kita udah pernah nunjukin kemauannya dan udah oke sih sebenarnya, tapi kita fokus ke direct dulu ya berarti ya. Oke. Ada tambahan lagi untuk finance atau dari Chris mungkin ada yang mau dibahas? Kalau dari aku sih belum ya. Mungkin nanti karena ini masih asing banget, paling nanti mau minta waktunya dari Kak Vidi atau Kak Bayu buat itu sih sharing lebih detail lagi yang tentang barang ini. Ya gitu. Mungkin nanti Vidi sama Chris discuss itu kali ya, kan backend development tuh kira-kira mau dibikin kayak gimana gitu. Apa yang dibutuhin gitu. Oke. Lanjut. Ya, Mister ketawa ya. Oke, dari Aldo mungkin ada yang mau dibahas lagi untuk mengenal finance yang priority first ini? Dari aku all good sih. Good. Dari Kak Bayu ada lagi yang mau dibahas? Ininya prototype ada nggak update-nya atau belum? Update-nya udah aku taruh di situ sih Kak. Ya, udah itu linknya emang selalu sama sih sebenarnya. I see. Ada perubahannya kita bahas dong harusnya kalau ada perubahan atau nggak ada perubahan? Belum sih Kak, karena aku masih tadi juga baru bahas sama Vidi yang masalah underpayment tadi. Ya, tapi Kak Bayu udah pernah lihat yang direct belum Kak? Udah kan? Kayaknya udah, tapi coba aja kita lihat apa namanya. Lihat yang vertikal Kak, tapi ya yang vertikal yang bentuknya kayak gesture nih. Oh, belum kayaknya. Belum.
Nah itu kayaknya Kak Bayu belum lihat. Abisnya konteksnya kemarin masih horizontal gitu kan ini ada payment pun. Jadi yang vertikal, Nat. Bukan yang vertikal udah ya kemarin ya? Bentar. Kayaknya Kak Bayu belum lihat deh. Itu baru kita sama Mo Wayan. Oke. Share juga ya. Wait. Ini. Aku share sekalian aja ya ininya linknya biar bisa interaktif. Mana nih? Oke. Yang direct booking itu masih tetap sama yang kemarin itu. Jadi tetap ada ada pakai stepper yang vertikal dari kalau booking udah confirm, terus send payment request, nanti muncul booking value-nya, receive payment pending value-nya. Nanti dari finance kalau misalnya udah merasa ini transaksinya udah benar sesuai dengan yang diterima di bank bisa dikonfirm. Lalu nah ini yang seharusnya ini dilakukan oleh Abrar ya atau bagian finance untuk membuat payout schedule. Itu sih. Ini nggak bisa. Nah nih, nanti dari Mo'Wayana sendiri tinggal copy paste yang ada. Misalnya dari sini amount-nya berapa, account number-nya, terus kalau misalnya dikirim tinggal di-confirm. Nanti status payout-nya udah ada otomatis bahwa ini udah terkirim. Seperti itu. Itu format yang di copy udah bener ya? Yang di bank juga formatnya gitu ya? Yang di bank ini aku udah diskusi sama Vidi. Jadi karena ini aku ngikut yang ada di yang ada di Bigger itu waktu klik mau edit payout itu muncul account number-nya tuh kayak gini Kak awalnya. Jadi ada kayak 4 digit. Awalnya tuh aku bingung 4 digit pertama nih apa, yang tengah sama ini apa. Terus aku lihat lagi ternyata 4 digit pertama ini adalah 4 digit terakhir dari account number-nya. Iya. Nah, kan Gitu. Jadi nanti kalau misalnya di copy cuma account number-nya aja yang ke copy. Iya, jadi kopinya itu bukan whole string yang ditunjukkan. Kita hanya menunjukkan yang 001 BCA itu, tapi pas ke copy hanya ke copy yang bagian tengah. isi mungkin dibedain kali ya biar nanti nggak perlu diedit lagi gitu kayak dia mikirnya pasti kalau aku sih mikirnya ke copy semua ini gitu jadi mikirnya masih harus nggak ini lagi Oke. mungkin Oke. dipisahin pakai spasi aja gitu jadi kopinya cuman copy bank accountnya. Formnya bener ini doang ya form di BCA-nya cuman gini doang ya. Ya, aku ngikutin yang di Bigger gini Kak, di account number itu cuma ada 4 digit Bukan. pertama, account number-nya sama Enggak, maksudnya ini loh, Nat, yang kemarin kita tanya Abrar. Abrar bilang emang butuh bundle ID-nya iya. sama account number-nya, Kak. Iya, ada cuma Di Excel sheet dia. Iya. Bundle ID juga nggak ada kan di banknya. Jadi di bank itu cuma adanya remark kalau nggak tahu. Jadi kita, Yes. Iya. jadi user kita di sini adalah orang yang mau transfer di bank gitu kan. Si Yep, apa namanya Mbak Wayana gitu kan. Nah, jadi kita harus samain persis apa informasi yang di sini sama yang ada di bank. Jadi dia nanti tinggal copy di sini, paste di bank gitu. Berarti mungkin bundle ID-nya ganti remarks gitu ya. Terus urutannya juga dari yang paling atas atau paling kiri yang ada di bank itu juga disamain. Yes. Kalau bisa ini sih apa namanya pairing sama Wayana kita tes gitu kan kadang-kadang ada field yang kita bisa copy sama paste multiple field gitu loh. Kayak di Excel itu kan kalau kadang-kadang kita multiple line otomatis masuk ke semua formnya. Nah, itu di bank itu bisa nggak kayak gitu? Jadi dia bisa copy satu kali terus paste satu kali tapi ngisi beberapa field sekaligus gitu. Oke, Kak. Oke.
Terus kalau misalnya juga sama sih lanjutannya, kalau confirm nanti ada update payout statusnya. Ini untuk yang direct booking. Ini confirmnya pakai ini nggak? Pakai di bukti transfer nggak? So, gimana Pak? Confirmnya perlu ngasih bukti transfernya nggak? Nah itu dia, aku udah bahas waktu sama Abra, Kak. Waktu dia nanya bukti apa untuk transfer proof itu, apakah di-upload di sini? Kalau misalnya di-upload di sini, dia datanya gimana, Kak? Kan karena biasanya Abra itu uploadnya tuh di internal notes, Kak. Internal tuh saya dihapus aja. Kemarin kan kalau misalnya itu kita provide harus attachment. Jadi setelah di ini attach proofnya aja. Pas action, oh ini gue inget pas send-nya itu coba mundur dua kali. Ya itu pas confirm itu bukan confirm, inget gak? Nah, Oh iya, upload ya dulu ya, confirm baru itu bukan confirm ya. confirm tapi attach. Attach dulu baru confirm ya. Jadi kalau dia udah attach otomatis langsung keanggap sebagai confirm gitu. Jadi itu buttonnya harusnya attach. Iya. Soalnya waktu itu aku ngobrol sama Abra sebelumnya itu, dia bilang untuk transfer proof-nya dia nguploadnya di internal notes. Jadi nanti udah ke-update di guest journey-nya gitu. Harapannya tapi internalsnya kita hapusin. Internals bukan hal ya, kita formalize kan. Kemarin gue inget yang confirm itu diubah jadi upload. Oke. Mungkin nanti diubah dikit ya, tinggal ganti namanya jadi confirm jadi upload. Oke sih. Dari Aldo mungkin ada masukan? Oh, Aldo nggak ada ya? Halo? Ya. Dari Aldo mungkin ada masukan? Sorry, dari tadi breaking, mungkin ntar ngelihat prototipe-nya lagi. Oke. Dari Chris? Belum ada sih. Oke. Dari Kak Bayu ada tambahan lagi, Kak? Udah itu aja sih. Nanti tinggal di apa? Eh, oh iya ini coba disamain kayak nggak, kemarin kita udah bahas ya sebenarnya. Eh, Bikin prototipenya, kita bikin kayak kasus beneran gitu. Jadi ketika kita ketika kita present kayak gini, ini kasusnya beneran gitu. Tamu berapa, bookingnya berapa, paymentnya sampai angkanya itu disamain. Kalau berapa tambah berapa tuh jadi jumlah bookingnya gitu. Jadi yang ngelihat bisa bisa kira-kira oh ini kayak kasus beneran gitu. Oke, Kak. Noted. Oke. Kapan perlu kita ini lagi bahas lagi nih? Yang eh, prototipenya. Tanggal 16 ya? Iya. Underpayment emang kita mau bikin prototipenya? Vidi mungkin bisa dijawab. Ya, jadi kalau misalnya sambil kita develop kan tim yang dari desain udah kelar tuh sebenarnya. Jadi sambil di develop juga Kak. Oke, tapi yang ini yang direct booking aja belum belum selesai kan? Kita masih perlu ada yang dibenerin. Kapan kita mau fixin ini? Fix yang direct booking dulu, benar-benar agree sama desainnya, terus baru kita develop. Oke, kalau di sini 16 November Kak. Tapi itu itu Underpayment, ya tambahin aja. Ganti underpaymentnya jadi jangan underpayment tapi direct booking. Oke. Oke, berarti developmentnya nggak perlu nunggu tanggal 30 dong ya? Atau Tanggal selanjutnya? 30 itu kan datanya. Oke. Oke. 30 itu datanya kan? Apa Oke. ada Chris, santai. Aku ada Chris. Oke. Oh ya, jadi untuk yang finance gimana? Masih ada lagi yang mau dibahas? All good. Dari Vidi? Dari Vidi gimana?
Aman, aman, aman. Udah Aman, dibuka oke. ya jadi dari booking ya. Oke, oke. Ya udah deh. Aku Oke, lanjut ke yang priority kedua, project unit. Mungkin bisa update-annya dari Kak Bayu. Oke, Project Unyu itu aku sebenarnya punya deadline hari ini, cuman belum selesai buat yang apa namanya fetch datanya itu ya. Harusnya harusnya 12 November ya. Aku kelewatan nih dari checklistnya. Let's see. Ada yang ini nggak? Ada yang dependen sama ini nggak? Vidi ya kayaknya ya. Nggak, belum bisa proses ya kalau belum ada datanya ya. Oh enggak. Berapa Kak? Aku nungguin aja. Wait, let me see. Aku taruh di checklist. 1000 inquiry. Today. Mungkin mungkin hari ini bisa. Uh, uh, Hari ini atau besok kali ya, bisa kali ya. Atau 16 ya, kita bilang 16 ya biar ada waktunya untuk ngetes dulu. Itu aja sih kalau kalau dari aku Project Unyu problemnya ada di nggak ada waktunya. Oke, Kak. Oke, dari Vidi gimana? Itu Vidi ada banyak deadline juga itu? Iya, yang 14 sebenarnya bisa aja sih ya nunggu datanya, tapi sebenarnya bisa ambil dari kontennya salah satu, cuman belum. Lalu kan 15 besok lagi. Oke, Beginning aku on the edge ya. kasih delay 2 hari kali ya, Fit ya. Yes, betul Kak. Oke. Ya udah, nanti tanggal 16 aku kasih datanya itu, terus tanggal 18 Vidi udah selesai apa namanya prosesnya itu ya. Yes, tapi database-nya sebenarnya 15 sudah bisa aku kerjain juga sih sebenarnya, nggak dependen nggak sih? Kalau database kan harusnya Nunggu testing ya. iya benar. Random sample. Aku aja kerjain sekalian database-nya ya, biar ini. Jadi Tapi kan tergantung. itu database inquiry classification dan interaction case, bukannya belum include ya modelnya. Inquiry-nya. Model outputnya apa gitu. I see. Yang kayak Kak bikin di sentiment review listing, yang ada apa sentiment magnitude, sentiment value, bla bla itu. Ya kasih aja 1 hari setelah yang 18 itu, mungkin 19. Oke. Oke, aku ganti ya. Full behavior list, apalagi tuh? Behavior list itu yang ini loh Mas, yang ini ngeklik ini kemana gitu loh. Yang di prototype-nya. Interaction-nya ya? Ya, interaction. Dari Vidi ada tambahan lagi? Sih. Oke. Lanjut ke Aldo, untuk prototype-nya gimana? Bisa di Boleh. Update? Boleh share screen ya? Boleh. Jadi untuk prototype-nya, jadi kemarin itu aku refine lagi. Jadi buat yang booking, buat yang inquiry summary-nya itu, ini di split biar dari biasa juga kayaknya lebih. Terus ring-nya juga berdasarkan yang video update di apa namanya di activity-nya itu ada 3-nya, ada area, inquiry classification, sama inquiry entity. Jadi ini dibagi 3 nih area. Terus di sini classification-nya apa, terus di sini si inquiry entity-nya.
Jadi sama kayak kemarin, inquiry entity-nya apa, terus dari entity yang ini skenario-nya success rate-nya berapa, yang fail juga sama, um, kok nggak bisa diklik? Ya itu udah pokoknya sama. Kalau non convertnya juga sama, kayak gini ada dari isusnya itu entity-nya apa, dari penggunaan skenario-nya itu reasonnya kenapa, sama feature improvement-nya apa. Terus buat di inquiry analyzer-nya itu ini aku refine lagi biar bisa fit di Redash. Jadi ini aku bikin tabel. Jadi ini kan kemarin discussion kita buat per message-nya juga ada kan. Jadi ini aku inquiry-nya dibuat per message. Jadi ini message-nya apa? Terus ada kadar interest, ada entity-nya apa, recommendation-nya apa, success rate-nya berapa, sama apa sih yang harus di-avoid dalam menjawab message ini. Terus ini ada BV reply, message-nya di mana, entity-nya apa, recommendation-nya nggak ada karena kan dari BV kan. Jadi ini nunggu jawaban dari tamu, success rate-nya 0 karena dia jawabnya kayak gini. Terus karena dia nggak jawabnya dengan jawaban yang negatif gitu lah pokoknya. Jadi ini success rate-nya 0 gitu. Ada masukan teman-teman? Ada sampelnya nggak Dok? Mungkin di ini walkthrough gitu. Ini tamu kenapa, terus pas kamu masukin datanya dia. Sampel apa Mas? Contoh kasusnya gitu. Misal ada ini tamunya kenapa nih si Belamia ini. Terus ketika dimasukin conversation ID apa yang terjadi gitu. Yap. Jadi sebelum ketika dimasukin conversation ID yang terjadi ini identity si inquiry-nya keluar, guest profile siapa, listing inquiry di mana, listingnya kapan, terus ini inquiry analyzer ini setiap chatnya ada loh. Jadi message pertama guest first message-nya itu ini. Terus entity-nya dari sini tuh ini entity-nya. Terus recommendation dari BV itu ini misalnya karena si Bel Ailey ini kan nggak bisa bawa pet, jadi offering another property. Success rate-nya segini, jawabannya harus di-avoid kayak gimana gitu. Terus coba kita lihat dari message-nya. Jadi first message-nya itu kan I have some small dogs, is the villa fully secured. Itu menurut Budi mungkin nggak itu pertanyaan tentang dog atau tentang security itu? Jadi bisa tentang itu, bisa juga tentang membawa dognya sendiri kan dari villanya juga karena villanya nggak bawa dog, nggak boleh bawa pet, jadi kan nggak bisa dijawab pertanyaan ini gitu loh Mas. Enggak, maksudnya dari NLP-nya itu tahu nggak itu pertanyaan soal dog atau soal security itu? Nggak, kalau dari NLP-nya sendiri aku kurang tahu sih. Vidi gimana? Dari sampel yang ini kita bahas sampel yang ini bisa nggak? Oke. Jadi ini tentang dognya sih. Apa maksudnya dari NLP-nya? Ini kan ada ya NLP-nya kamu jadi pakai apa, Fit? Apa? Breaking nggak? NLP-nya kamu jadinya pakai apa? Yang Google NLP kan? Oke. Terus kalau ini kan akan dipisah-pisah jadi berapa nih berarti? 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 sentence.
Yes. Terus gimana metodenya kita biar bisa tahu itu intent yang Kalau bisa kita pisah-pisah kayak gitu, nanti dia akan terpisah konteksnya, jadi nggak keambil sih Kak. Aku baru pikiran juga. Jadi yang is the villa feel secure itu jadi nggak refer ke doc-nya juga nggak sih? Nah, terus gimana kita ngambil mana yang paling penting buat Nah, di pertanyaan ini? terus Halo? ya gimana Kak? Ya, gimana maksudnya? Kita gimana memproses data ini biar biar entity-nya itu beneran gitu, bener sesuai sama yang dia tanyain. Gitu. Metodemu gimana? Harus lihat sampel datanya sih Kak. Jadi kalau misalnya objeknya itu lebih banyaknya ke dipecahnya per paragraf atau necessary buat pecah percentage gitu. Kalau misalnya ini kan satu paragrafnya kontennya subjeknya sama semua nggak sih? Nanti harus dicoba salah satu. Kalau misalnya semua gimana hasilnya, kalau dipisah-pisah nanti hasilnya gimana? Paling. Terus nanti entity-nya kayak gitu jadi satu doang atau bisa ada dua? Atau misalnya Jadi ada satu. ya, misal ada dua pertanyaan berbeda gitu. Can I bring dog? And then what is your breakfast menu gitu. Terus yang dimunculin di sini apa nanti? Itu masih harus dicari kayaknya itu. Coba deh dites pakai kalimat yang kayak gitu. Terus nanti ketika Yes. bikin prototype ini beneran gitu. Ini bisa diproses nggak gitu? Oke, siap Kak. Coba aku cek dulu. Bisa nggak kayak Google Calendar kemarin tinggal dimasukin doang. Ya, nanti aku kabarin lagi, aku tulis di aku kasih di activity ya berarti ya. Oke. Jadi ini Pakai kan kalimat yang itu ya. nanti ketika bikin prototype dikasih ininya apa namanya bisnis prosesnya gitu atau bisnis logiknya ke Aldo gitu. Jadi ketika bikin prototype nggak cuman tampilan dari sisi user aja, tapi ini mungkin nggak beneran diimplementasiin kayak gitu. Mungkin nggak kita dapat jawaban kayak gitu. Gitu. Oke, baik itu dia harusnya aku bisa coba. Berarti nanti Aldo harus sesuaiin prototipenya lagi dari data yang kita dapetin tuh kayak gimana. Yap, ini ya Fit, case-nya yang gini Fit, pakainya gini. Terus yang kolom sebelahnya lagi apa itu tadi? Yang selain entity itu? Yang mana? Nah itu recommendation. Recommendation gimana cara kita memprosesnya? Cara kita dapetin rekomendasi itu? Ini kan skenario-nya berasal dari HCR kan, dapatnya. Yang bakal di-provide sama HCR tadi. HCR provide-nya dalam bentuk Dropbox paper gitu Kak. Mereka dokumentasi, ada gitunya juga. Terus gimana kita munculin itu ke sini? Dari Dropbox paper ke sini? Kita summarize sih, masih harus kita bikin rule-nya kayak finance. Jadi mereka kasih tahu step-nya, kita bikin algoritmanya. Bukannya kita mau analyze dari yang apa namanya past message. Iya, itu bisa juga kan. Tapi kita jadi kalau misalnya dari HR udah ada dan juga dari yang HR best practice. Nge-lag ya? Kita kan nggak tahu best practice-nya ECR. Maksudnya ECR juga nggak tahu best practice-nya mereka kan. Makanya kita bikinin ini kan untuk
Oh, iya. tahu itu. Iya, tapi mereka juga lagi bikin habisnya. Bikin best practice ya. Pakai apa? Data mereka dari mana? Style mereka sih sebenarnya sih. Nah, itu kan goal dari project ini kan sebenarnya kita bikin best practice buat TCR. Buat bikin best practice. Iya. Yap, Jadi yap. Agreed. jadi dari seluruh bookingan dari tahun 2012 itu jawaban kayak gimana yang paling sesuai untuk pertanyaan ini kan. Yap, Nah, yap, jadi yap, yap. Oke, kita berarti gak usah di iya kita tinggal ininya aja, kita tinggal ambil datanya. Makanya kan kita ambil data nih 1000 inquiry dulu misalnya. Dari 1000 inquiry itu Yap. yang apa namanya yang ada pertanyaan soal pet yang dijawab jawaban seperti apa yang hasilnya jadi confirm booking gitu. Yap. Iya kan? Siap. Nah, gimana caranya kita ini eh, menganalisis apa namanya reply-nya? Menganalisis reply-nya berarti kita juga harus cari entity-nya dan juga konteksnya berarti ya. Intent-nya, kayak intent gitu. Yep, analyze. Nanti baru kita nge-map kalau misalnya question intent dibalas dengan intent dari answer-nya itu result-nya apa gitu. Oke. Jadi kan kita pertama collect data inquiry dari Airbnb. Terus kita Yap. apa namanya? Kita analisis questionnya. Analyze questions. Kita cari entities-nya, terus kita categorize. Habis itu kita analyze answer-nya. Yap. Nah, oke. Jadi sebenarnya entity itu nggak perlu dimunculin, nggak apa-apa sih kalau kita udah confident. Kita tinggal munculin recommendation aja. Terus ini bentar, suggest an answer based on past success. Oke, jadi habis kita tahu apa pertanyaan sama jawaban yang paling match di zaman dulu, itu kita answer kita suggest answernya. Jadi recommendation-nya bentuknya kayak gimana berarti, Fit? Berarti nanti muncul similar question-nya di zaman yang dari dulu dan contoh jawabannya ya berarti. Mungkin, tapi nanti datanya kebanyakan nggak dimunculin di situ. Ya, Tapi ada gimana, Kak? kan ada banyak sampel tuh pasti. Yang paling similar berarti. Bisa nggak kita kayak gitu? Similar berdasarkan apa dulu? Berdasarkan dua sentence kan bisa dicari mereka similar atau enggak. Tapi kalau sentence-nya similar tapi propertinya beda atau areanya beda kan nggak relevan nanti. Mungkin pertama gini, mungkin pertama kita filter berdasarkan properti. Jadi kalau ada orang nanya soal pet di Belle Isle itu, jawabannya dari dulu kan pasti sama, kalau boleh ya boleh, kalau enggak ya enggak kan. Itu berarti yang akan kita offer adalah kita kasih another property atau apa gitu. Jadi filter pertama mungkin property gitu. Mungkin filter kedua mungkin area atau apa.
Oke, berarti dari hasil recommendation-nya pun kita filter ya. Jadi sebelum kita menganalisis similarity di questionnya, mungkin kita analisis similarity di apa namanya di konteksnya dulu. Itu tamunya apa namanya family atau orang mana gitu atau apa namanya villanya yang mana, area mana gitu. Oke, jadi suggest past question answer, filter based on property, area, amenities, etc, and then find the similar data set records and find similar records. Apa aja similarity yang kita punya sekarang? Paling kan properti ya, properti jelas, property name ya. Area relevan nggak? Amenities lebih relevan sih menurutku, Kak. Amenities ya, oke. Area, question tentang area banyak gak ya? Area kayaknya enggak deh, karena bisa aja dia nanya di villa, terus data kita di guest house gitu misalnya. Enggak. Oh, berarti property type gitu ya? Maybe ya, property type. Property type versus amenities mana duluan? Property type duluan. Wait, no. Yang lebih besar itu scope-nya. Sebenarnya aku bingung sih, Kak. Kalau misal pertama kali langsung kita filter based on property, bukannya otomatis inquiry-nya itu based on past inquiry di property tersebut ya? No? Kenapa? Kalau kita pertama kali langsung udah filter by property, otomatis semua jawaban itu hanya relevan terhadap properti tersebut, atau mungkin pasti relevan terhadap properti tersebut, karena sama, propertinya sama. Berarti amenitiesnya sama, areanya sama. Yep, I think so. Ya, benar. Kecuali kalau nggak ada properti yang nggak ada jawaban yang relevan untuk properti yang itu. Ya, jadi kayak dibikin kayak funnel gitu ya. Kalau misalnya yang pertama nggak ada, baru kedua gitu. Kalau misalnya properti berarti mungkin kalau misalnya propertinya nggak ada, baru kita ke property type. Property type itu similarity-nya banyak nggak? Banyak banget. Kalau misalnya sama villa, mungkin mereka similarity-nya lebih banyak atau mungkin amenities lebih banyak persamaannya. Berarti kan kalau amenities-nya sama tapi propertinya beda, property type-nya beda gimana? Jadi kan sebenarnya kita filter pertama itu kan itu propertinya sama atau enggak gitu kan? Namanya? Kita udah pernah ada pertanyaan di properti itu atau belum? Kalau udah, itu berarti kita tinggal nyari pas answer-nya mana gitu kan. Tapi kalau di pas answer-nya nggak ada di properti ini, kita tinggal cari second, berarti skenario-nya kita bakalan over properti lain gitu kan. Yes, tapi yang sama. Yang similar dengan properti ini. Yes, oke. Berarti type-nya ya, berarti type dulu ya berarti ya. Iya. Yang penting propertinya sama dulu. Di sini type propertinya ada apa aja? Ada guest house, villa, house, resort, apartment. I see. Oke, asal sama dulu ya berarti, bukan area dulu ya. Asal misal ada orang nyarinya villa yang bisa buat pet gitu. Nah, di Belle Isle nggak bisa misalnya. Tapi kita punya Belle Isle ada di mana sih? Canggu di Uluwatu ya. Nah, misalnya itu, tapi kita punya di Canggu gitu misalnya. Villa dulu. Berarti kita nggak masalah suggest di Canggu, yang penting villanya dulu gitu kan. Yang penting bentuknya villa, bukan area dulu. Yap, betul. Oke. Berarti area nggak relevan sama sekali ya? Nggak kedengeran sih. Area nggak relevan sama sekali atau kita
prioritasin berdasarkan jaraknya, jarak dari area yang pertama di inquire. Dari area yang di question ya. Bisa sih, itu kayak lumayan oke juga sih. Itu sebenarnya jatuhnya lebih ke recommendation system, Kak. Kalau misalnya untuk inquiry mungkin area justru harus sama nggak sih? Nggak. Bisa beda sih. Prioritasin yang lebih dekat dulu berarti ya. Tapi itu juga parameter terakhir kan. Yang penting amenities-nya sama dulu nggak sih? Yes. Oke, berarti dari property name, terus property type, terus amenities, terus baru ke area ya. Bukan area sih sebenarnya, atau distance kali ya. Oke, berarti suggestion kita yang akan kita buat itu selalu mengusahakan untuk kita bilang yes gitu kan. Kita nggak akan bilang no gitu. Kalau yang ini nggak bisa bawa pet, kita nggak akan bilang no, tapi kita bilangnya yes you bring but not in this property. Gitu. Oke, that makes sense. Ini baru satu kasus kalau pet ya. Tapi kalau amenities kayaknya sama aja ya patternnya ya. Amenities patternnya sama sih harusnya. Kan kita harus bikin segeneral mungkin nggak sih? Oke, I think that makes sense. Terus yang kolom selanjutnya itu success rate apa itu? Based on past, kalau misalnya kita udah jawab dengan itu, dari past record itu sukses berapa kali per berapa gitu. Nah, berarti recommendation kita akan selalu kasih 1 doang atau bisa 2 kayak gini? Bisa 2 senario kan. Kan tadi kita bilang yang dari yang similar, tapi kan similarnya mungkin ada banyak. Tapi senarionya di sini kan 1 offering, 1 rejecting. Itu gimana? Atau akan selalu offer tapi 2 possibility? Bisa aja offer, ya itu tergantung lagi modelnya, nanti dia modelnya gimana Kak. Tapi kalau misalnya dia dua-duanya offer ya harusnya offer. Asal dia beda senario nggak sih sebenarnya? Mungkin lebih ke beda stylenya kali Mas. Style jawabnya. Kalau menurutku sih stylenya itu bisa di custom sendiri ya. Yang penting tuh kan isinya, isi dari answernya. Jadi menurutku akan lebih bagus kalau gini, recommendation itu selalu 1. Gitu. Jadi kita bilang, oh di sini villa nggak bisa, tapi kamu bisa offer properti lain gitu. Terus success rate-nya itu kan otomatis kita ambil yang paling tinggi. Kalau misalnya success rate-nya rendah gitu, cuma 30% misalnya, ya si ECR itu bebas nggak harus ngikutin recommendation ini gitu. Tapi kalau misalnya success rate-nya tinggi, si ECR bisa ngikutin ini. Terus nanti ketika kita udah dikasih jawaban ini, terus ada message lain lagi setelah itu yang tamunya nggak mau misalnya, baru kita kasih next recommendation-nya apa gitu. Jadi rekomendasinya berdasarkan feedback dari action yang dilakukan sebelumnya. Terus yang avoid this answer itu kan sebenarnya simple ya. Kita lihat aja yang paling sering gagal yang mana gitu kan. Yap. Nah, karena intinya kita udah tahu mana yang sukses, mana yang gagal. Oke. Vidi, udah ada metodenya belum untuk ngambil past reply yang sukses sama yang gagal? It's on converted, booking converted, no? Langsung itu ya, dari seberapa jauh dia dari kalau misalnya jawaban dari hasilnya kan kita
bisa sukses itu kayak ada bobot yang tinggi. Tapi kita juga ngambil setelah kita jawab, tamunya jawabnya dengan sentimen apa, atau at least tamunya nggak jawab sama sekali, semacam itu. Tamunya nggak jawab sama sekali kan berarti itu fail. Pasti. Gara-gara juga nggak convert. Kalau misalnya nggak converted tapi tamunya jawab dengan sentimen yang negatif itu berkurang tapi masih ada positifnya gitu. Masih ada plus poinnya. Karena masih ada chance buat kita imun kan. Habis itu tamunya jawab tapi converted itu plus poin lagi atau sentimen sesuai sentimennya. Kalau positif sentimen ya berarti dia plus poinnya lebih banyak. Oke, berarti masing-masing reply bakalan punya weight kayak gitu ya? Yes. Kayak loop lagi ya berarti ya. Oke, that makes sense. Dari Aldo dapat nggak dari diskusi kita soal ini analyzer ini? Yap. Berarti aku juga tetap harus butuh ini ya Mas, kayak ngelihat gimana cara hasil dari analyze datanya gitu ya, biar aku bisa bener-bener pakai data yang sebenarnya di Nanti gua provide ya Do ya. Siap. Berarti nunggu data lagi. Oke. Mungkin nanti kasih label juga di tabel ini. Ini mau dimunculin semua kan conversation-nya di situ kan? Ya, kalau bagian atas itu nggak sih biasanya? Kalau misalnya mau dimunculin semua conversation-nya di situ, mungkin kita kasih label gitu, mana yang sukses, mana yang enggak gitu. Jadi si user juga tahu action-nya yang sebelumnya dia gagal gitu. Oke. Lanjut. Oh, jadi aku tambahin ini ya. Aku tambahin itemnya di implementation ID-nya. Jadi pertama kita collect datanya, conversation-nya, terus analyze question-nya dari tamunya, terus kita analyze answer-nya dari HR, terus kita kasih answer suggestion berdasarkan past replies, itu based on similarity, property name, property type, amenities, distance to alternative property. Habis itu, nah kita punya satu checklist nih yang nggak tahu masih relevan atau enggak. Kita bikin knowledge base untuk answer inquiries based on data. Itu masih kita mau pakai apa enggak? Knowledge base on inquiry based on data. Itu yang tool yang Aldo bikin yang paling atas itu nggak sih? Bukan. Pakainya di situ. Yang mana ya? Bisa search dari based on inquiry-nya kan. Kita kasih pertanyaan nanti dia bisa jawab. Iya. Oke, masih ya? Masih tetap gitu ya? Masih. Oke, lanjut ke Nadia berarti. Oke, untuk project Unyu apalagi ada yang mau dibahas lagi? Mungkin ini sih, gimana cara kita bisa tahu ya kalau misalnya gimana cara kita bisa simpulkan bahwa satu message ini tuh yang bagus, satu message ini yang bukan, yang kayak ada hubungannya dengan Google NLP tadi? Ya, sentimen dan juga whether it converts atau enggak. Atau mungkin dia dijawab atau enggak. Kita ambil fitur-fitur kayak gitu aja mungkin. Oke. Maybe dengan Google NLP. Nanti mau itu sih mau tahu lebih banyak lagi tentang yang bagi. Ya, nanti gue kasih resource-nya ya. Oke. Oke, ada lagi yang mau dibahas untuk project Unyu? Dari Vidi? All good sih. Oke, dari Kak Bayu? All good. Oke, dari Aldo untuk prototipe-nya? Halo, Aldo. Halo? Ya. Kenapa? Dari Aldo gimana untuk project Unyu? All good. Oke.
Kalau gitu kita move to third priority, Project Senja. Project Senja ini projectnya Kak Gani, mungkin bisa di-updatein dari Vidi. Oke, ya jadi kemarin udah bikin query-nya buat kasih ranking. Itu query-nya udah gue tes dan juga udah diimplementasin di Redash. Jadi itu harusnya udah dicek ya, yang internal sama untuk internal dan eksternal. Dari Redash-nya bisa, tapi yang belum ke consider itu occupancy acceleration. Karena gue kemarin kenapa gue nggak connect tentang cara cari occupancy acceleration itu, kan kita ada beberapa data ya. Tapi kan datanya itu frekuensinya sama nggak Kak? Nggak, Koleknya? ya nggak karena Nggak kan? ya itu kan bertahap kan ngambilnya. Jadi bisa Random. aja, ya bisa aja ada yang udah dapat 2 minggu, masih ada yang baru dapat 1 minggu gitu. Yes, yes. Tapi itu sebenarnya bisa sih, cuman entah kenapa pas kemarin aku lagi kerjain kayak nggak connect gitu entah kenapa. Tapi sebenarnya bisa harusnya. Kemarin jadi aku ambil yang most updated-nya, berdasarkan most updated-nya occupancy dan udah masukin ke dalam rumusnya dan seterusnya. Dan itu udah dot value-nya. Dan pas aku cek listingnya, itu make sense sih Kak. Jadi ada 2 case, ada yang make sense, ada yang nggak make sense. Jadi yang make sense itu yang punya orang. Aku lihat itu kayak emang listingnya bagus banget. Bisa lihat langsung di Redash aja mungkin apa ya? Boleh di-share. Gue bukain di Redash atau gimana? Boleh, Fit? Share. Oh, okay. Boleh ya. Izin meminta share Ibu Chair. Ya Allah, internet. Tadi ada akses di desk nggak? Kayaknya sih enggak deh. Oke, gua gateway time out Kak. Yang kali ini bukan aku Kak. Yang kali ini bukan aku. Aku nggak buka query sama sekali. Yang kali ini bukan aku. Ini aku ada buka ini kok. Bisa tapi lu. Udah dari tadi pagi tapi belum di close. Iya, nggak bisa dong berarti Pak. Coba Hah? coba deh, Masih aja. ada. Coba aja. Oh, down ya dia ya? Ini kan? Ya ngedown. Ya. Jadi itu udah sesuai dengan yang udah di-apply rating dan lain-lain. Nah itu nggak bisa itu gara-gara ngedown kan. Ya. Dan untuk yang reviewnya juga udah di-classify based on positif dan negatif dari workout-nya. Listing rankingnya itu kalau kita lihat yang BV listing 0,8 itu nggak valid sebenarnya Kak. Karena dia terbantu oleh occupancy. Padahal itu villa occupancy-nya itu full karena kita tahu bahwa itu di blok kalendernya. Rumah Noni. Rumah Noni, seperti itu. Tapi kan itu kita udah consider kan sebelumnya kan? Iya. Kita udah consider sebelumnya. Tapi kalau yang ISB listing-nya no. Yes Kak. Udah masuk di ini belum? Di apa? Last review itu kapan? Jadi ngelihat aktif beneran di Airbnb atau di blog dari luar Airbnb? Oh, last review belum dimasukin sih. Karena kan rumusnya nggak include yang itu kemarin. Oke. Jadi, tapi itu contoh yang fail case-nya ya. Oke, I see. Ya, tapi contoh yang success case-nya itu kalau yang bukan BV listing itu bagus Kak. Dia bisa nggak? Nggak. Nggak bisa? Nggak. Tidak. Tidak bisa ya. Oke, error lagi. Mungkin ini fit. Tapi success case-nya itu pas yang bukan BV listing itu saya bingung. Ini saya nge-lag apa Mas Bayu sih? Enggak, Kak Bayu kayaknya. Iya, kayak
Iya. Halo. Mm. Halo.